Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Langsung saja kita simak videonya ya. Selamat menonton. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, mengajar, dan atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Perumusan tujuan yang digunakan dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus bagi semua mata pelajaran yang ditujukan kepada peserta didik tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya sebagai subjek belajar di dunia pendidikan. Perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik maupun psikis dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu pertama, perubahan dalam ukuran, kedua, perubahan dalam perbandingan, ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Warner pada tahun 1957 yang menjelaskan bahwa perkembangan sejalan dengan prinsip autogenesis, berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Terus selanjutnya ada Wahab di tahun 1999 memandang konsep anak sebagai suatu totalitas sekurang-kurangnya mengandung 3 pengertian, yakni yang pertama yaitu anak adalah makhluk hidup organisme yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam diri anak. Yang kedua, dalam kehidupan dan perkembangan anak yang saling terjalin satu sama lain. Terus yang ketiga, anak berbeda dari orang dewasa, bukan sekedar fisik, tetapi secara keseluruhan. Ada beberapa ciri atau prinsip dalam belajar menurut Paul Suparno, yaitu yang pertama, belajar berarti mencari makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan yang dia alami. Terus yang kedua itu, konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. Yang ketiga, belajar adalah bukan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu juga sendiri. Terus yang terakhir, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Perilaku kompleks yang menarik minat para ahli psikologi, misalnya temperamen, kecerdasan, dan kepribadian mendapatkan pengaruh yang sama kuatnya baik dari faktor-faktor lingkungan maupun keturunan atau genetik. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir. Setelah lahir hingga ia dewasa, maka sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Terus yang kedua ada kecerdasan atau intelek. Intelek merupakan kata lain pikir, berkembang sejalan dengan pertumbuhan syarat otak. Karena pikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsi secara baik. Yang ketiga ada temperamen atau emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang dibutuhkannya,
kebutuhan setiap orang dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya yang kelima, ada bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Di dalam definisi bakat yang dikemukakan Guilford atau Sumadi di tahun 1984, bakat mencangkup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Seseorang yang memiliki bakat akan lebih cepat dapat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Selanjutnya, ada yang keenam, ada sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral adalah bagian dari ketiga ranah pembelajaran, yaitu pengusahaan, pengetahuan, atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau efektif, dan penguasaan psikomotor. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikis manusia, manusia lebih diperkenalkan terhadap nilai-nilai, ditunjukkan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh, yang harus dilakukan dan yang dilarang. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kesatuan yang dari dua kegiatan yang searah. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang primer dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, sedangkan kegiatan mengajar merupakan kegiatan sekunder. Sekunder yang dimaksud untuk dapat terjadi kegiatan belajar yang optimal. Situasi yang dapat memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal adalah suatu situasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru atau bahkan pembelajaran di tempat tertentu yang telah diatur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perkembangan peserta didik sangat berpengaruh terhadap potensi dan cara belajar anak dalam kecerdasan, temperamen, dan interaksi keturunan di lingkungannya. Pengaruh yang sangat efektif dalam perkembangan pada anak atau si peserta didik menurut saya yaitu pada faktor genetik keluarga dan pada lingkungannya. Lingkungan sekolah seringkali kita mendengar bahwa sekolah itu adalah rumah kedua setelah keluarga, karena di tempat itulah anak memperoleh pembimbingan, pembelajaran, serta lingkungan masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. See you di next video. Bye-bye.